Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kulit manusia. Kulit manusia adalah lapisan luar dari tubuh pada manusia. Kulit adalah organ terbesar dari sistem tubuh menutupi. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga otot, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Kulit manusia sama dengan mamalia lainnya, kecuali bahwa itu tidak dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun hampir semua kulit manusia ditutupi dengan folikel rambut tampak tak berbulu. Ada dua jenis umum dari kulit berbulu dan tidak berbulu. Karena antar muka dengan lingkungan, kulit memainkan peran penting dalam melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Fungsi lainnya adalah isolasi, pengaturan suhu, sensasi, sintesis vitamin D, dan perlindungan vitamin B folates. Kulit yang rusak parah akan mencoba untuk menyembuhkan dengan membentuk jaringan parut. Ini menyebabkan kulit sering berubah warna dan depigmentasi. Pada manusia, pigmentasi kulit bervariasi antar populasi dan jenis kulit dapat berkisar dari kering ke berminyak. Variasi kulit seperti menyediakan habitat yang kaya dan beragam untuk beberapa bakteri yang kira-kira 100 spesies dari 19 klum. Oke, kemudian masuk ke komponen kulit. Kulit memiliki sel mesodermal, pigmentasi atau melanin yang disediakan oleh melanosit yang menyerap sebagian radiasi ultraviolet yang berpotensi berbahaya UV, sinar matahari. Hal ini juga mengandung enzim perbaikan DNA yang membantu mengurangi efek merusak UV. Dan orang-orang yang tidak memiliki gen enzim ini mengalami potensi tinggi kanker kulit. Pigmentasi kulit manusia bervariasi antara populasi secara mencolok. Hal ini telah menyebabkan klarifikasi orang atas dasar warna kulit. Nah, kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia. Untuk manusia dewasa rata-rata, kulit memiliki luas permukaan antara 1,5 sampai 2,0 meter persegi. Sebagian besar tebalnya antara 2 sampai 3 mm atau 0,10 inci. Rata-rata 1 inci persegi adalah 6,5 cm persegi. Dari kulit memegang 650 kelenjar keringat, 20 pembuluh darah, dan 60.000 melanosit dan lebih dari 1.000 ujung saraf. Pigment meliputi beberapa bagian yaitu melanin. Melanin ini berwarna coklat dan hadir dalam zona germinatif dari epidermis. Melanin sama menyerupai melanin, namun hadir difus di seluruh epidermis. Yang ketiga yaitu karoten. Pigment ini berwarna kuning sampai oranye. Ini ada dalam stratum corneum, sel-sel lemak dermis dan fascio superficialis. Yang keempat yaitu hemoglobin, juga dieja sebagai HP. Hal ini ditemukan dalam darah dan bukan merupakan pigmen kulit, tetapi mengembangkan warna ungu. Beda halnya dengan oksihemoglobin, itu cenderung lebih mengembangkan warna merah. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis. Epidermis ini tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Yang kedua yaitu dermis. Dermis ini sebagai lokasi pelengkap kulit. Yang terakhir yaitu hipodermis. Hipodermis ini subkutan lapisan adiposa. Epidermis, kulit ari. Epidermis, epi berasal dari bahasa Yunani yang berarti lebih atau pada, adalah lapisan terluar dari kulit. Ini membentuk pembungkus.
tahan air, pelindung atas permukaan tubuh dan terdiri dari epitel squamosa berlapis dengan lamina basal yang mendasarinya. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah dan sel-sel di lapisan terdalam dipelihara oleh difusi dari darah kapiler memanjang hingga ke lapisan atas dari dermis. Jenis utama dari sel-sel yang membentuk epidermis adalah sel Merkel, keratinosit dengan melanosit, dan sel Langerhans. Epidermis dapat dibagi lagi menjadi strata berikut, dimulai dengan lapisan terluar, corneum lucidum hanya di telapak tangan dan telapak kaki, granulosum spinosum basale. Baik, selanjutnya ada komponen. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah dan dipelihara oleh difusi dari dermis. Jenis utama dari sel-sel yang membentuk epidermis adalah keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Epidermis membantu kulit untuk mengatur suhu tubuh. Lalu ada lapisan. Epidermis dibagi menjadi beberapa lapisan di mana sel-selnya dibentuk melalui mitosis pada lapisan terdalam. Epidermis dibagi menjadi 5 subbagian atau strata. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, yang kelima ada stratum germinativum atau sering disebut juga dengan stratum basale. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Dermis erat terhubung ke epidermis dengan membran dasar. Dermis juga merupakan pelabuhan batasan dengan epidermis yang disebut dengan papiler, dan area dalam tebal dikenal dengan wilayah retikular. Pembuluh darah di dermis menyediakan makanan dan pembuangan sampah dari sel sendiri serta dari balase stratum dan epidermis. Dermis secara struktural dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah yang dangkal berbanyak ujung saraf yang menyediakan indera peraba dan panas. Dermis berisi folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebaceous, kelenjar apokrin, pembuluh limfatik, dan pembuluh darah. Wilayah papiler. Daerah papiler terdiri dari jaringan ikat longgar areolar. Ini adalah nama untuk proyeksi finger-like yang disebut papilla yang memperpanjang ke arah epidermis. Papilla menyokong dermis dengan permukaan bergelombang yang interdigitatus dengan epidermis, memperkuat hubungan antara dua lapisan kulit. Di telapak tangan, jari telapak, dan jari kaki, pengaruh papilla memproyeksikan ke epidermis membentuk kontur di permukaan kulit. Ini disebut pegunungan gesekan karena mereka membantu tangan atau kaki untuk memahami dengan meningkatkan gesekan. Pegunungan gesekan terjadi pada pola yang secara genetik dan epigenetically ditentukan dan karenanya unik untuk individu sehingga memungkinkan untuk menggunakan sidik jari atau jejak kaki sebagai alat identifikasi. Selanjutnya, wilayah retikular. Wilayah retikular terletak jauh di daerah papiler dan biasanya lebih tebal. Ini terdiri dari jaringan ikat padat, tidak teratur, dan menerima namanya dari padatnya konsentrasi serat kolagen, elastis, dan retikuler yang menenun sepanjang itu. Serat-serat protein memberikan dermis sifat kekuatan dan elastisitas. Selain ini, juga yang terletak di wilayah retikuler adalah akar rambut, kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, reseptor, kuku, dan pembuluh darah. Tinta tato ada di dermis. Tanda peregangan dari kehamilan juga terletak di dalam dermis. Hipodermis. Hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit dan terletak di bawah dermis. Fungsinya untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya, serta menyuplai dengan pembuluh darah dan saraf. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan elastin. Pertama adalah fibroblast, makrofag, dan sel lemak. Hipodermis mengandung 50% lemak dalam tubuh. Lemak berfungsi sebagai bantalan dan isolasi untuk tubuh. Mikroorganisme seperti Staphylococcus, seperti epidermis, mikonisasi permukaan kulit. Kepadatan flora untuk tergantung pada daerah kulit. Permukaan kulit didesinfeksi dan rekolonisasi dari bakteri yang berada di daerah yang lebih dalam folikel rambut, usus dan bukan
urogenital. Penyakit kulit contohnya jerawat merupakan jerawat itu merupakan penyakit kulit yang umum dijumpai dan dialami oleh banyak orang. Penyebab jerawat juga bervariasi. Lepra adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium leprae. Penyakit ini biasa disebut kusta atau morbus Hansen.